pagi Amang Inang, mari kita berdoa. Tuhan berkatilah kami dalam perenungan ini. Amin. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana Ezra yang setia, yang benar-benar mengandalkan Tuhan dalam menghadapi masa kritis dalam perjalanannya pulang dari bangsa Persia menuju ke Yerusalem. Pada saat itu, Raja Artasasta menyuruh Ezra untuk kembali membawa bangsanya ke Yerusalem. Namun, Raja juga memberikan opsi pertolongan, bantuan untuk melindungi mereka selama perjalanan dari Persia kembali ke Yerusalem. Demikianlah jawaban Ezra kepada Raja. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Ezra 8 ayat 22. Amang dan Inang, ini satu hal yang luar biasa. Ketika seorang raja yang memimpin bangsa Israel dalam perbudakan, lalu kemudian dia lihat bangsa ini diberkati oleh Allah, dan dia membuka hatinya untuk menyuruh mereka pulang dan memberikan bantuan lagi, menawarkan bantuan supaya dilindungi, dikawal selama perjalanan. Tapi orang yang benar ini, orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan ini mengatakan kepada raja, tidak perlu, Tuhan melindungi kami, seperti apa yang telah saya katakan kepada raja. Wow, seandainya ini dalam posisi kita, apakah kita betul-betul bisa mengatakan bahwa benar, saya sudah kehilangan segalanya, saya tidak punya opsi lagi, tapi saya percaya Tuhan akan menolong saya. Bagaimana Amang Inang? Mampukah kita memiliki iman sebesar ini? Kalau menurut versi Allah, Yesus Kristus, iman sebesar biji sesawi yang bisa memindahkan gunung. Mampukah kita Amang Inang? Kan ternyata dalam kehidupan kita kan sekarang banyak krisis. Ekonomi lah, krisis tentang adab, etika, karakter di tengah-tengah keluarga, krisis tentang bagaimana kasih di dalam sesama, bahkan krisis teladan dari para pemimpin kita. Banyak sekali yang membuat kita khawatir, bukan? Tapi mampukah kita tetap mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kita katakan, Tuhanlah penolong saya. Statement ini bukan datang tiba-tiba Amang Inang. Ini bukan statement rendahan atau gampangan, karena mulut ini bisa berkata apa saja. Bahkan kita semua bisa berkata apa saja. Saya orang Kristen, saya dikenal baik di gereja, dan kita anggap kita sudah baik. Tidak demikian. Ezra mampu berkata demikian, mampu berkata kepada raja loh, Tuhan akan membela kami, Tuhan akan menyelamatkan kami. Siapa saja yang datang berseru kepada Tuhan, dia akan ditolong. Tapi orang yang berbalik dari Tuhan, dia tidak akan ditolong. Dia mampu berkata demikian karena pertama, dia punya iman yang kuat. Dan imannya itu selalu diperbarui, selalu diisi melalui apa? Pembacaan firman Tuhan. Dia selalu dekat dengan Tuhan. Dia selalu merenungkan firman Tuhan. Waktu itu ya, kita sama-sama tahu hukum Musa, dan dia selalu berdoa, baca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dia selalu mau memberikan waktu khusus bagi Tuhan untuk berbicara kepadanya. Ya, maksudnya bukan manusia seperti manusia berbicara langsung dengar begitu, bukan. Tapi ada hikmat yang muncul ketika dia mengambil waktu khusus menyapa Tuhan dalam doa.
memuji Tuhan dalam doa, mengagungkan Tuhan dalam doa, hikmatnya muncul. Inilah pekerjaan Roh Kudus itu. Roh Kudus membantu kita memahami apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Dan Roh Kudus akan menuntun kita dengan penuh keyakinan dan amin. Roh Kudus itu adalah pegangan kita yang luar biasa, Mangina. Itulah kenapa Esra mampu berkata, kami akan ditolong, diselamatkan oleh Allah, dan kami akan sampai ke Yerusalem dengan selamat, tak kurang satupun. Perpaduan antara iman, pengenalan Allah melalui firman Tuhan, dan doa yang kusuk, yang sungguh-sungguh terhubung setiap hari kepada Tuhan, dan hikmat ilahi yang diberikan Tuhan kepadanya. Kalau boleh jujur, sebenarnya bukankah satu kerugian bagi kita? Tuhan sudah katakan bahwa engkau akan berhasil. Apapun yang engkau kerjakan akan berhasil. Sekalipun itu engkau dalam keadaan kegagalan, engkau sekarang lagi dalam posisi yang pergumulan besar, tapi sebenarnya itu dipakai Tuhan, karena ada hikmat ilahi yang mengubah kondisi-kondisi sulit menjadi satu pelajaran penting, menjadi satu harga yang tidak ternilai, sesuatu yang tidak ternilai harganya. Dan itulah pekerjaan iman, Amangina, luar biasa. Maka mari untuk terus hidup di dalam iman kepada Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan, sungguh-sungguh pada Tuhan. Percayalah, Tuhan menolong kita. Maka kenal Dia, datang samanya, dan rindu terus, haus terus sama Tuhan. Hikmat ilahi itu akan kita miliki. Kita akan mampu berkata, saya pasti ditolong. Kita akan mampu berkata, saya pasti bisa melewati ini. Jadi perkataan itu bukan karena saya punya kemampuan, tapi karena Tuhan yang beri kemampuan, dan Tuhan yang bergerak, Tuhan yang berjalan, Tuhan yang mengerjakannya. Artinya, saya mau ikut di dalam rancangan Tuhan, dan saya mau menghadapi semua keadaan itu karena Tuhan yang melayakkan, memimpin, mengarahkan, membuat saya bisa berjalan. Kalau begitu, kalau Tuhan bersama kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. Tuhan itu adalah perisai tempat kita berlindung, dan Dia Allah yang Maha mengerti tentang segala hal pergumulan kita. Dan siapa yang datang kepadanya pasti akan menemukan kepuasan, sukacita, dan damai sejahtera. Maka kenallah Dia dengan baik dan sungguh-sungguh, Amangina. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami supaya benar-benar mengenal Engkau dengan iman, melalui iman yang telah Engkau anugerahkan itu, melalui pengenalan, melalui firman Tuhan yang kami baca, dan doa-doa yang kami panjatkan dengan kesungguhan hati, dengan keseriusan. Setiap saat, setiap hari kami datang melalui doa, sehingga kami memiliki hikmat, dan kami mampu berkata, Tuhan membela, menolong, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.